Pembacaan Alkitab hari ini akan diambil dari Matius 25. Matius 25 ayat 31 sampai ayat ke-40. Matius 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-40. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Firman Tuhan berkata, yang berbahagialah yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakan dalam hidupnya sehari lepas sehari. Shalom saudara-saudara sekalian. Semua baik-baik saja? Sudah makan pagi? Sudah sehat-sehat semuanya? Kita rupanya pada saat ini berada dalam dunia yang penuh perubahan, itu udah pastilah ya. Dunia perubahan yang begitu cepat, dan katanya di dunia yang penuh dengan perubahan ini banyak ketidakpastian. Banyak ketidakpastian. Ya. Ketidakpastian itu nyata sekali. Siapa yang sangka perang di Gaza begitu lamanya. Ukraina belum selesai, perang di Gaza belum selesai. Di sini begitu banyak ketidakpastian, ada ini, ada itu, ada peraturan ini, terus peraturannya dirombak lagi, ada kebijakannya dirombak lagi. Semua tidak pasti, katanya demikian. Di tengah dunia yang ketidakpastian itu, di tengah-tengah itu, banyak orang bekerja keras mengejar keberhasilan. Masuk akal. Siapa di sini yang kepengen anaknya kawin, setelah itu habis kawin dia bercerai? Enggak ada. Kita ingin dia berhasil dalam keluarganya. Siapa yang masuk pekerjaan baru lalu kepengen setelah itu dalam 3 bulan bubar? Enggak dong, kita pengen berhasil. Tapi persoalannya ukuran berhasil itu apa? Nanti kita bicarakan. Gereja juga pengen berhasil. Yang berhasil gereja yang katanya banyak orang ikut ibadah dan merasa dijamah Tuhan. Dan gedung gerejanya bagus, dampaknya juga baik dan seterusnya. Tapi di tengah-tengah begitu banyak juga yang mengatakan tidak demikian. Harusnya begini, harusnya begitu. Berhasil nggak begini, tapi begitu. Bahkan di tengah-tengah ketidakpastian dan dunia yang berubah-berubah ini banyak orang berkata, kita berada di akhir zaman, sebentar lagi penghakiman datang. Beberapa khotbah mengatakan demikian kalau lihat di YouTube. Tapi yang pasti adalah sekali lagi tidak ada di antara kita di dalam dunia yang tidak pasti. Di tengah dunia entah menuju kemana, tidak ada di tengah kita yang cuma diem aja. Apalagi orang Jakarta, apalagi perantau. Semua pengen berhasil, kerja keras. Orang yang merantau yang bukan penduduk asli setempat, biasanya pejuang yang keras. Dan katanya lebih berhasil ekonominya, pendidikan dan lain-lain. Tapi apa sih anak Tuhan yang disebut berhasil itu? Ini pertanyaannya. Ya. Apa yang disebut berhasil itu? Apakah kalau punya prestasi, wah hebat dia, maka dia berhasil? Udah punya prestasi, popularitasnya tinggi. Lalu ketiga, dia punya posisi luar biasa. Yang keempat, perawakannya menarik. Kayak gitar Spanyol kalau wanita.
Ya, ya tapi bagaimana? Umur 30 bisa gitar Spanyol. Umur 60 anak 4 ya kayak bass betot katanya begitu. Berhasil tuh ukurannya apa? Laki-laki yang badannya gede di sini. Nanti juga gedenya di sini mau gak mau. Apa ukuran keberhasilan itu gitu pertanyaannya. Yang pasti setuju gak? Dalam dunia itu kita di tengah perjalanan. Dunia tuh ada awal, ada perjalanannya, di tengah-tengah dan ada akhirnya. Hidup kita juga begitu. Kita nggak bisa ditentukan kita mau lahir di mana. Kita nggak ditentukan kapan akhirnya. Dan apa yang terjadi di sana. Penghakiman akhir kita dapat apa. Katanya kita nggak bisa tentukan kapan. Tapi di tengah-tengah ini. Ini tanggung jawab kita. Melakukan sesuatu kata orang. Cuman bagaimana kita lakukan yang baik. Yang berhasil kalau ujungnya kita nggak tahu. Untung Matius 25 bicara itu. Mari kita lihat apa yang terjadi. Matius 25 itu bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Bicara akhir zaman, penghakiman terakhir. Itu bicara tentang orang-orang yang menerima talenta. Yang dapat sekian. Kira-kira 6 miliar, sekitar 3 miliar dan dapatnya ada yang mungkin berapa lebih kecil lagi 600 ribu. Bicara di akhirnya mereka bikin apa? Di akhirnya bagaimana mempertanggungjawabkan itu? Apa konsekuensi tindakan mereka? Bicara juga tentang wanita yang membawa pelita. 5 gadis pintar dan bodoh. Di akhirnya bagaimana setelah ketemu si pengantin? Tapi ayat yang ini 31-40 sangat menarik. Kenapa? Satu rahasia kecil. Orang Yahudi kalau menuliskan sesuatu, mengatakan sesuatu. Seringkali apa yang paling penting justru tidak dikatakan. Kita suruh nangkap sendiri. Ini menarik ya. Waktu saya katakan begitu ada yang nanya anak saya. Memang papa pernah punya teman orang Yahudi. Terpaksa saya ngaku. Saya pendaki gunung, salah satu partner saya seorang gadis Yahudi. Dan kami gak jadi pasangan, gak jadi pacar. Karena saya susah baca yang dia maksud apa gitu loh. Anak saya ketawa aja, jangan bilangin mami katanya. Orang Yahudi gitu. Nah mari kita lihat ayat ini yang banyak yang menarik. Yang bisa memperkaya kita. Mari kita lihat ayat yang ke-31 dulu. Apa dikatakan di sana? Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dia. Maka ia akan bersama di tahta kemuliaannya. Cerita ini menggambarkan satu. Apapun yang kita hadapi sekarang. Apapun yang Anda hadapi. Saya hadapi. Negara hadapi. Gereja hadapi. Di tengah dunia yang tidak pasti ini. Banyak perubahan-perubahan. Yang pasti satu. Di semua yang kelam, tidak pastian, semua itu akan berakhir. Kalau ada yang menderita, semua akan juga berakhir. Jadi kalau ada di antara Anda saat ini ada yang punya kesusahan, kesedihan, yang gak bisa cerita sama orang terdekat pun, jangan khawatir. Pada waktunya semua akan ada akhirnya. Tapi yang paling menarik bukan ada akhir saja. Di akhir itu kemuliaan Tuhan akan kentara. Ada satu janji di sini. Apapun yang sedang kita alami, apa yang terjadi, pada akhirnya akan ada kemuliaan Tuhan kentara. Dan kita akan melihatnya di situ. Tapi yang menarik adalah dikatakan begitu. Tetapi pada waktu di akhir itu, dia memisahkan orang-orang yang sudah dikumpulkan bersamanya. Sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Domba ditaruhnya sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Ya, saya nggak tahu di gereja Anda. Kalau pengantin datang berdua, perempuannya sebelah kiri atau sebelah kanan ya. setelah dikawinkan, diberkati, tukarkan tempatnya ya. Saya suka bercanda, kalau di tengah kanan, dia di sebelah kiri dia dekat dengan jantung hati. Kalau sebelah kanan, dia dekat dengan dompet gitu ya. Tapi kalau domba sama kambing enggak. Sebelah kanan itu dombanya, artinya dimuliakan. Sebelah kiri kambingnya. Kenapa? Apa dimaksud situ? Memisahkan berarti Tuhan mengelompokkan sesuai karakteristik mereka. Kita pisah-pisahkan sesuai karakteristik mereka. Domba, bahasa Yunaninya probate, melambangkan kemurnian, kejujuran, menurut, pengorbanan diri dan seterusnya. Tuhan Yesusnya disebut anak domba Allah bukan? Kambing, erifon artinya bandel, berontak, tidak taat, mau bawa adat sendiri. Itu dipisah oleh Tuhan.
Menarik. Dari luar sama-sama kakinya 4, buntutnya ada. Ya, dari luar gedenya kurang lebih sama. Dua-duanya digembalakan rame-rame. Ada domba, ada kambing. Si gembala itu. Tapi pada saat itu akhirnya dipisah. Yang mana yang karakteristiknya jujur, murni, tulus, berkurban, penurut. Yang mana yang sebenarnya bandel, pemberontak dan tidak taat. Dan mungkin ikut gembala demi mendapat rumput saja. Bukan karena senang dekat gembalanya. Ini menarik. Di rumah saya ada 2 ekor anjing. Saya gak suka anjing tapi anak nitipin anjing sama orang tuanya. Jadi di keluarga kami kehwe itu anak kasih orang tua itu. Ya, tapi kehwenya anjing. Anaknya gak tahu kemana dua-duanya. Yang satu anjing itu nurut baik banget. Ya, yang satu ampun kukwai istilahnya gitu ya. Adatnya aneh ya. Galak luar biasa dan kadang-kadang gigit kita aneh itu dia. Ya ini kayak gini lah domba dan kambing gitu ya. Kira-kira begini ya barangkali. Dipisahkan. Jadi ada pemisahan menurut karakteristik. Dan apa yang biasa. Karakteristiknya tahu dari mana? Dari apa yang mereka lakukan. Ini menarik nih. Yang kedua menarik dari ayat ini ada ayat 34. Raja itu berkata kepada mereka yang sebelah kanannya. Yaitu si domba-domba. Hai kamu yang diberkati Tuhan. Yang diberkati Bapakku. Terimalah kerajaan telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi rupanya ada berkat yang sudah disiapkan dari dulu. Berjalan sekarang sampai di akhir. Saya mencoba menangkapnya di balik kata-kata ini. Di dalam hidup selalu tersedia berkat Tuhan. Yang sudah mengawal kita, yang sudah Tuhan sediakan. Cuman kita mungkin gak lihat. Dulu disiapkan. Sekarang juga ada berkat, ke depan juga ada. Problem terbesar seringkali kita minta, oh Tuhan berkati aku, oh Tuhan berkati aku. Kita nangis, kita nyanyi, kita berkati. Padahal Tuhan udah gua sediain, udah gua taruh di sana, udah kok gak ngeliat. Ngomel melulu bisanya gitu ya. Sama kasusnya si Hagar sama anaknya udah, aduh kita lapar belum minum anak saya bakal mati. Si Ismail di bawah semak-semak, aduh bagaimana. Padahal ketika nangisnya berhenti, matanya dikeringkan, ternyata anaknya tidur dekat sama semak, di belakang semak-semak itu ada air. Tuhan sudah siapkan. Dan ini mengatakan ada berkat yang indah sepanjang perjalanan kita. Jadi kalau ada hari ini masih ada orang yang merasa hidup tanpa berkat, jangan salahin Tuhan. Salahin diri sendiri gak ngelihat berkat Tuhan. Gak mengenali berkat Tuhan. Berkat itu bentuknya macam-macam. Dan di akhir, hai domba-domba, terimalah berkat yang sudah disediakan buatmu dari awal. Menarik sekali. Tapi berikutnya di ayat 35. Kenapa ya? Kalau kita pikir-pikir, kenapa si domba dikasih berkat, ini kagak. Sebab ketika aku lapar kamu memberi makan, ketika aku haus memberi aku minum. Orang lapar tuh artinya apa sih? Kalau lapar artinya apa? Tadi saya tanya udah makan belum? Kalau yang belum makan dengerin khotbah, keleyeng-keleyeng kan. Mikirin khotbah, mikirin capcay. Ya mungkin sini enggak, paikut gitu lah barangkali gitu ya. Kalau perutnya lapar, ngantuk, lemes. Artinya tidak berfungsi dengan baik. Ketika haus lebih parah lagi. Udah napas juga susah, maunya marah aja. Ketika orang asing artinya apa? Orang asing itu tidak punya koneksi cukup, tidak punya relasi cukup. Suatu itu bisa berbahaya. Tadi pagi jam 4 anak saya berangkat di Filipina. Tadi saya bilang udah tiba belum di Singapura? Sudah. Berangkat lagi jam berapa? Jam 21 malam. Hah? Nggak ngapain di Singapura lama-lama. Nggak tahu kapal terbangnya murah memang. Diatur. Saudara, orang asing itu dalam kondisi yang tidak menentu. Ketika orang telanjang, memalukan. Ketika sakit, rasanya tidak berdaya. Apalagi di Indonesia kalau sakit, menakutkan ya. Kalau Indonesia sakit, datang satu rumah sakit, sakitnya tompel, lalu kita kena kanker, kantong kosong, kantong kering. Karena dikiranya ini, itu, mahal kan zaman sekarang sakit. Ketika aku dalam penjara, nggak punya kebebasan. Tuhan bicara di sini, kenapa kamu jadi domba? Kenapa kau diberkati? Kenapa kau di tangan kananku? Sebab semua itu konsekuensi daripada apa yang kau sudah lakukan. Itu sepintas lalu. Konsekuensi daripada apa yang kau lakukan.
Orang mengatakan gitu. Lalu orang mengajarkan tabur tuai. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Kau tabur senyum, kau dapat cinta. Kau kasih muka kemerungsung, kamu akan dapat cemoohan. Tiap hari kau peluk suamimu, kau dapat pelukan. Dia jauh pun ingin memeluk kamu. Tiap hari melototin dia kemana-mana pun matiin HP. Supaya gak diganggu kamu. Itu kan konsekuensi katanya. Tabur tuai, tapi bukan itu. Lebih lanjut daripada itu. Kata-kata itu, jadi domba-domba itu ada yang melakukan begitu adalah artinya apa? Mereka orang yang bukan hidup buat dirinya saja sendiri. Memenuhi apa yang dia inginkan. Memenuhi kebutuhan keluarganya. Memenuhi cita-citanya. Memenuhi apa yang dianggap berhasil. Tidak, tapi mereka orang yang berdampak nyata bagi orang lain. Terutama orang yang lagi menderita, kekurangan, tidak diperhatikan dan dijauhi. Itu pertama. Domba-domba itu orang yang melayani dan berdampak bagi orang lapar, haus dan lain-lain. Dengan kata lain, gak enak lu berurusan sama orang lapar. Gak enak berurusan sama orang yang haus, orang telanjang dan lain-lain. Ya. Waktu saya pendeta muda, kerjaan saya ngurusin anak muda. Anak remaja, anak pemuda dimanapun kita latih. Yang paling menarik melatih BPK Penabur 800 anak, puji Tuhan 10 tahun. Hasilnya sekarang luar biasa. Tetapi teman-teman nyindir, kalau gue bikin orang bisnis bertobat satu, maka satu lagi yang ngebayarin gue makan. Kalau lu remaja bertobat, apalagi dari keluarga yang berantakan, dia tobat jadi anak Tuhan, tambah satu lagi lu mesti bayarin makan katanya. Saya bilang benar juga ya, betul juga begitu ya. Kalau berurusan sama orang lapar, orang haus, orang asing, orang di penjara, telanjang, itu orang yang tidak menguntungkan kita. Bukankah di Jakarta kita berhati-hati bergaul sama orang. Jangan sembarangan lu bergaul ya nak ya. Kalau dia begini, hati-hati ya. Kita gak kepengen anak-anak kita bergaul sama orang yang tidak menguntungkan, yang merugikan. Tapi justru Tuhan mengatakan, kamu itu adalah domba-dombaku karena kamu mau bergaul dengan orang-orang yang dalam keadaan lemah, sakit, tidak ada masa depan. Yang bergantung pada orang lain barangkali. Justru kamu perhatikan. Kamu rela dirugikan, kasarnya begitu. Kamu rela dirugikan. Wow. Kenapa? Orang-orang itu terberkati oleh kamu karena kamu memberi makan, memberi minum, beri tumpangan, beri pakaian. Berarti kamu ngasih waktu, ngasih duit, ngasih hartamu, ngasih perhatianmu, dan seterusnya. Mereka tersisi tidak diterima sendiri tapi karena kamu hadir dalam hidup mereka, menyentuh mereka, kamu membuat mereka tahu mereka tidak sendiri. Tepatnya mereka merasakan berkat Tuhan. Saya mengunjungi banyak tempat. Di banyak tempat saya sangat gembira melihat murid-murid yang pernah saya ajar, terutama dari STT Iman. Beberapa murid itu waktu sekolah sih biasa-biasa aja. Banyak guru juga komplain, tapi ketika di ladang misi di tempat yang jauh-jauh, mereka seperti inilah, memberi perhatian pada orang yang gak diperhatikan. Saya bilang, angka sekolahmu boleh biasa-biasa. Dalam iman dan tindakanmu mungkin aku harus belajar dari kamu. Mereka mau dirugikan, mau rugi, mau mendapatkan sesuatu buat orang lain. Kenapa? Tapi lebih indah lagi Tuhan puji mereka, dikasih berkat. Mereka mungkin bahkan memberi perubahan nyata bagi hidup orang. Kalau orang kena pinjol udah habis-habisan, rumah tangga tinggal bercerai, lalu datang ke rumah Anda, bisa gak minta 5 juta aja. Padahal Anda butuh 5 juta itu, Anda kasih apa enggak? Kalau ngasih kan rugi ya. Tapi itu mungkin memberi kesempatan kedua buat orang itu tidak jadi bercerai. Mungkin, kita gak tahu. Menolong orang lapar, orang haus juga berarti jangan ngarepin hasil cepat. Dan orang-orang itu lakukan domba-domba itu. Itu yang Tuhan katakan dia dapat berkat orang yang seperti itu. Jadi jangan dengar begini, waduh pulang segera. Mana apa yang bisa saya kasihin orang, bukan itu. Bukan itu. Lalu kalau melintir ayat ini kita punya gambaran, oh kalau gitu kalau mau diberkati Tuhan dan diberi penghakiman di akhir zaman kamu masuk domba.
Maka kita dalam hidup mesti melakukan banyak buat Tuhan. Apakah gitu supaya saya diberkati? Oh Tuhan, saya lakukan nih. Ini pengemis saya kasih duit, orang lain 5.000, saya kasih 10.000. Supaya Tuhan berikan pada saya 10 kali lipat. Hukum tabur tuai katanya. Apa itu? Di sini ada rahasia yang orang gak lihat. Yaitu ayat, tadi kita lihat ayat yang 37 ya. Salah ini, mesti mundur saya. Tadi kita lihat ayat itu, tapi ayat yang rahasia adalah di ayat yang tidak muncul di PowerPoint. Sengaja saya nggak masukkan. Kalau Anda lihat Alkitab, cerita tadi itu yang bahagia, yang begini-begini. Tapi ada yang tidak kita lihat. Ada yang saya mengalami kesulitan ini. Salah pencet, bisa dibantu mungkin teman-teman. Ya. Nah apa yang bisa dikatakan begini. Yang paling menarik adalah di ayat 37. Ketika Tuhannya memuji mereka, kamu akan diberkati gini ini, kamu akan diberkati begini, karena kamu sudah lakukan. Maka kita pikir mereka adalah orang yang berkati karena melakukan sesuatu untuk dapat berkat. Apalagi hukum tabur tuai mengajarkan itu. Tapi sebenarnya enggak. Bukan karena mereka melakukan itu, nolong orang ini, melakukan ini, mereka diberkati. Jadi masuk domba sejati. Bukan. Ayat 37 yang kata. Rahasianya di sana tuh cerita penghakiman terakhir. Ayat 37 itu berkata apa? Aneh kan? Tuhan, kapan kami lakukan itu ya? Tuhan, kapan kami kasih makan orang lapar ya? Kapan kasih makan orang? Kapan kami melawat? Kapan kami begini? Kami nggak pernah lakukan itu. Kapan ya? Orang-orang itu tidak mengingat-ingat perbuatan dia. Orang-orang tidak melakukan itu supaya dia diberkati, dapat pahala. Tidak. Kalau itu bertransaksi sama Tuhan. Saya akan baca Alkitab, saya akan melayani itu. Tapi Tuhan tolonglah BYD akhir tahun yang harga 600 juta. Itu namanya transaksi sama Tuhan. Tidak demikian. Mereka lakukan itu semua. Kenapa? Di akhir cerita baru. Mereka lakukan semua untukku. Kenapa? Karena mereka itu dari hati mereka sendiri, mereka mau melakukan itu. Bukan untuk mendapat sesuatu. Kenapa hatinya bisa begitu? Karena hatinya sudah penuh dengan syukur dan terima kasih dan penyembahan kepada Tuhan. Mereka sudah tahu Tuhan begitu baik, saya sudah terima begitu banyak. Apalagi yang saya mesti butuhkan? Tuhan sudah kasih begitu banyak kebaikan buat saya. Dan inilah ungkapan saya lakukan kepada Tuhan. Bukan untuk mendapat sesuatu supaya orang lebih bagus, bukan ini, bukan. Karena aku sudah terima begitu banyak orang-orang ini, orang yang tahu bersyukur, menghitung semua berkat Tuhan dan kagum oleh Tuhan, punya relasi yang mendalam dengan Tuhan. Sehingga rasa aman, apa yang ku dapat sekarang sudah lebih dari cukup. Besok juga pasti lebih cukup. Di masa depan ada berkat, aku gak usah khawatir. Tadi di awal kebaktian kan ada tuh gambar gede. Ketika kau khawatir dan lain-lain. Bagus sekali ya tadi tayangan di sini. Saudara, jadi orang-orang ini Tuhan katakan domba-dombaku, kaum dapat kerajaan diberkati. Karena satu, karena mereka punya hati seperti Tuhan Yesus. Memperhatikan yang telantar, yang susah, anak kecil, janda, orang asing, orang yang dibuang orang. Hati mereka bukan hanya tindakan. Dari hati yang mendalam itu keluar tindakan yang indah. Itulah mereka sebut. Betul nggak? Ayat 40 raja itu menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala yang sesuatu yang kau lakukan salah seorang saudara yang paling hina ini, kamu melakukannya untukku. Kenapa? Itu adalah ungkapan terima kasihku. Nggak gampang loh. Bukan hanya tahu, ngerti, lakukan. Istri saya adalah seorang psikolog. Seorang psikolog juga konselor. Dia banyak merawat orang-orang susah. Pernah sampai 9 orang tinggal di rumah. Bukan setahun 2 tahun, 5 tahun. Anak saya yang perempuan kadang-kadang bingung, mami jam 9 kau belum pulang. Naik bis ke Depok ngajar, kelar ngajar jam 9 kau belum pulang. Mestinya jam 5. Maminya sebab ada orang susah nak, dia perlu didengar ceritanya. Mamanya mau bercerai, oh, oke.
Besok, kok mami belum pulang lagi? Itu kasihan, dia gak bisa bayar uang kuliah, udah 3 bulan mami lagi cariin. Oh gitu, kok orang lain mau diurusin? Maklum anak remaja kan butuh perhatian. Tapi sekarang anak saya jadi dosen, persis kayak maminya. Pulangnya 9:30 malam. Saya tanya, kamu kira aku gak khawatir jam 9:30 kamu nyetir dari Ukrida ke rumah? Kenapa? Pak, kesian banyak anak-anak yang perlu didengar dan perlu didoakan. Lu persis seperti mami lu ya? Enggak, dia bilang enggak. Saya gak ngikut-ngikut siapa. Itu memang hati saya mesti begitu. Saudara, orang-orang ini melakukan bukan untuk mendapat sesuatu, tapi karena sudah mendapat. Banyak orang Kristen tidak merasa cukup dengan apa yang kita terima. Betul nggak? Kenapa koko gue pakai BYD, gue cuma pakai wuling kecil. Padahal wuling udah lebih bagus daripada sepeda. Tolong dipikirin. Domba-domba ini anak Tuhan yang berdampak pada orang lain yang menderita. Karena mereka lakukan untuk Kristus, bukan sekedar mereka diberkati lebih. Karena dengan begitu mereka tahu dia akan menyenangkan Tuhan. Karena dia melakukan itu karena dia sudah rasa syukur yang indah dari Tuhan. Ya. Dan mereka ingin orang yang menderita, yang belum kenal Tuhan, mengalami kasih dan anugerah Tuhan yang memulihkan. Bahkan memberi kesempatan kedua. Dan mereka jadi tahu hidup tidak sendiri, ada Tuhan yang menunggu. Jadi apa kita menerapkannya gimana? Pertama, apa ukuran keberhasilan dalam hidup kita dan hidup gereja? Tolong nanti pulang pikirkan, Mah, Papa, bicara berdua. Berhasil tuh anak-anak kita kayak apa ya? Kalau kita berhasil kayak apa sih ya? Nah itu tuh. Yang nomor 1 barangkali. Tidakkah orang yang berhasil itu punya relasi dengan Tuhan secara intim? Rasa syukur, kagum oleh Tuhan, menikmati kehadiran Dia. Dan sering kita dibuat takjub untuk berkatnya. Kita nikmati. Itu dulu yang berhasil. Tapi kalau cuma berhasil begitu aja gak cukup. Gereja yang membuat kita hanya dengar firman dan indah gak cukup. Kita mengalami transformasi atau perubahan. Relasi lalu transformasi perubahan. Kita makin sadar kita berhutang dan ingin bersyukur kepada Tuhan. Hitung berkat kita hari ini begitu banyak. Coba hitung satu-satu deh. Bukan hanya itu. Saudara, lepas dari kesalahan kita masing-masing, dosa kita, penyimpangan kita, pikiran kita yang masih khawatir dan sebagainya. Tidakkah kita tidak bisa menghalangi kalau Tuhan katakan, aku tetap mengasihi kamu. Ya. Siapapun kamu, apapun, aku tidak bisa dihalangi kalau aku memilih dan mengasihi kamu. Tuhan begitu baik. Jadi kita nomor 1 bukan hanya cukup punya relasi, tapi mengalami transformasi, karakter, kemampuan pelayanan kita, komitmen diperdalam. Kita ingin bersyukur dan berhutang pada Tuhan dan ingin bersyukur tiap hari. Akibatnya kita juga mau mengalami transformasi, makin mirip dengan gambaran Kristus dan menjadi inspirasi bagi orang lain dan Injil diberitakan dengan gaya hidup kita, bukan hanya kata-kata. Nah ini dia. Dan caranya adalah Tuhan Yesus tunjukkan. Mulai dengan memperdulikan yang tadi itu. Yang tidak dipedulikan orang. Jadi pengikut Kristus sejati bukan hanya beragama, penuh ritual, belajar ajaran benar, lalu melibatkan diri dalam pelayanan gereja saja. Itu tidak, itu cuma beragama. Itu baik, tapi bukan cuma itu. Mereka berbeda dalam keinginan diubah, dalam tindakan menginspirasi. Mengosongkan diri, mendahulukan mereka menderita tersisih. Tapi terutama semua itu karena syukur kita dan kita ingin orang memuliakan Tuhan. Gak usah banyak-banyak, 1 tahun 1 udah cukup. 1 tahun 1 sudah cukup. Jadi gimana? Tolong ketika pulang nanti kita pikirkan, renungkan siapa orang yang Tuhan sudah letakkan dalam hidup kita untuk mengalami anugerah dan kasih Tuhan melalui diri kita. Siapa? Apakah itu tetangga dekat, teman kerja, orang yang menjengkelkan kita atau apa? Adakah penghalang kita untuk menjadi orang yang seperti itu, yang bersyukur dan berdampak? Ya. Lalu pikirkan apa yang segera kita mau lakukan. Siapa sekali lagi yang Tuhan mau jamah. Saya akhiri ini dengan cerita walaupun saya akan terlambat barangkali 1 menit ya sebelum waktu kita habis. Saudara-saudara, ada seorang wanita pada satu hari bayar listrik. Uangnya tidak banyak. Dia punya uang sebulan lagi untuk hidup sebulan lagi. Dan ini sebagian bayar listrik. Tapi ketika dia bayar listrik ada seorang wanita lagi datang dari gereja yang sama dari dia. Dan berkata, Bu bayar listrik, saya juga bayar listrik. Tapi ini uang terakhir saya.
bayar listrik terakhir, bayar sewa udah nggak ada. Kalau bulan depan suami nggak dapat sewaan, dapat kerjaan, kita nggak bisa bayar rumah sewaan. Kalau suami nggak dapat tambahan duit, anak kita berhenti sekolah, kita udah nggak tahu ngapain. Mama sakit, kita akan kembali ke desa aja atau kemana lah. Si wanita tuh nggak tega, pergi ke ATM dan uang dia yang mestinya buat bulan depan dia kasih semua buat wanita itu. Ketika pulang wanita itu, dia cerita sama suaminya. Suaminya bilang, kau suami wanita yang luar biasa. Ya, kau sangat murah hati. Tapi pria itu bicara sama majelis gereja. Kok di gereja kita ada orang begitu susah gak diperhatiin. Anaknya aja mesti berhenti sekolah. Dan kita bikin misi ke Mentawai, ke sono, ke sini kok gak diperhatiin. Dan jawaban majelis, yang mana orangnya? Yang sono. Pak, dia udah minta sama 10 orang, 20 orang, semua nipu Pak. Bohong semua tuh katanya. Hati-hati ya lain kali kalau nolong orang, banyak suka ngebohong. Pura lapar, pura-pura telanjang, pura semua banyak bohongnya, nyusahin, mau ngerugiin kita. Si pria bingung, cerita gak sama si istrinya? Kalau dia cerita sama istrinya, nanti istrinya sakit hati, pahit. Nggak diceritain, nanti kena ditipu lagi. Maka itu cerita dia sampaikan pada si istri. Kamu ditipu, dibohongin. Dan jawaban si istri apa? Kalau Tuhan berikan 3 orang yang perlu saya tolong dan dia ingin saya tolong mereka untuk memuliakan dia. Menunjukkan terima kasih saya sama dia. Lalu yang datang 10 dan 7 ngebohong, yang benar cuma 3. Saya gak takut rugi untuk menolong 10 itu. Karena Tuhan sudah berikan pada saya terlalu banyak berkat. Ini bukan orang kaya. Siapa orang ini? Cucu dari pendiri gereja di Princeland, yaitu cakal bakal gereja Kristus Ketapang dan cakal bakal GKJMB. Ini cucunya, Senya Seli. Namanya Lee Shock Lee. Sudah almarhum tahun lalu. Jadi di gereja Anda cakal bakalnya kayak gini. Ternyata bukan cuma dia begitu, bapaknya gitu, engkongnya juga begitu. Dan pekongnya orang pahlawan nasional di RRC. Juga begitu. Saudara, kesamaan mereka satu. Tuhan sudah berikan kita begitu banyak. Begitu baik. Kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk orang saja. Tolong pikirkan ini. Apakah Anda bisa diberkati hari ini? Tuhan berkati Anda. Kiranya benar-benar orang melihat. Memang anak-anak domba yang sejati. Beda dengan cuman beragama. Biar nama Tuhan dimuliakan. Saya rasa Anda bisa. Amin.